Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syariful Ramadan. Saya mahasiswa dari Perbankan Syariah 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori uang dalam Islam. Uang adalah alat tukar dan alat bayar yang menggantikan barter. Dalam Islam, uang disebut dinar, baik itu emas dan perak. Nah, sejarah uang itu muncul dari peradaban Sumeria, Romawi, dan Persia. Dinar dan dirham resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Perkembangan uang perkembangan uang ada sejak zaman prabarter, yang dimana masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tukar menukar. Selanjutnya ada barter, tukar menukar barang sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada zaman uang barang dan logam. Barang barang ini seperti kulit, garam, dan logam mulia dipakai sebagai uang. Jadi selanjutnya ada zaman di mana uang kertas dan polimer diciptakan untuk kemudahan dan ketahanan seperti uang polimer Australia. Nah, di zaman sekarang uang kertas inilah yang digunakan sampai sekarang. Selanjutnya filosofi keuangan Islam. Prinsip syariah, prinsip syariahnya yaitu Islam menolak riba, gharar, dan mesir dan menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial. Uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, tapi alat tukar produktif yang halal. Nah, kepemilikan uang ini juga relatif, karena harta adalah titipan Allah dan harus digunakan sesuai dengan ridhonya. Instrumen keuangan ada empat, merubah, merubaha, isyarah, istisna, dan suku. Nah, ini harus digunakan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Asal usulnya pentingnya uang itu ada empat. Yang pertama, sistem barter. Sistem barter. Nah, di dalam sistem barter ini ada kelemahannya. Contohnya sulit menemukan pasangan pasangan tukar barang yang cocok ataupun barang yang dibarterkan. Nah, selanjutnya uang kertas dan fiat. Uang kertas menggantikan logam, nilainya dijamin kepercayaan pemerintah. Selanjutnya yang ketiga ada barang sebagai uang. Garam, kulit, dan logam mulia dipakai sebagai alat tukar. Dan yang terakhir adalah peran uang modern. Alat tukar Peran uang modern ini ada sebagai alat tukar, satuan hitung, menyimpan nilai, dan standar pembayaran. Nah, selanjutnya konsep uang dalam Islam. Yang pertama adalah uang sebagai mana. Uang harus digunakan secara halal dan produktif, bukan ditimbun. Yang kedua, adanya pelarangan riba. Transaksi uang harus sama dan sebanding tanpa ada tambahnya riba. Yang ketiga, etika dalam transaksi. Ketika dalam transaksi ini harus adil, transparan, dan membawa manfaat bersama. Tidak menguntungkan satu sama lain. Tidak menguntungkan untuk hanya satu orang. Nah, sumber hukum uang dalam Islam ini ada empat. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, kias, dan uruf. Yang pertama Al-Quran. Sudah jelas kita ketahui dalam Al-Quran larangan riba dan penimbunan emas harta perak. Nah, di dalam hadis Rasulullah menjelaskan tentang penjelasan teknis larangan riba dan anjuran berdagang secara adil. Yang ketiga ijma dan kias. Ijma dan kias di sini para ulama dan analogi untuk hukum uang yang modern. Yang selanjutnya yang terakhir ada uruf ataupun kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Nah, selanjutnya ada jenis, fungsi, dan sistem mata uang Islam. Jenis kita masuk yang pertama itu jenis mata uang. Jenis mata uang yang dikenal sampai sekarang adalah dinar, emas, dan dirham. Dan
perak sebagai mata uang real utama. Fungsi mata uang yang pertama yaitu ada alat tukar, yang kedua penyimpanan nilai, yang ketiga satuan hitung, dan yang terakhir ada alat pembayaran hutang. Sistem mata sistem mata uang ini harus berbasis dengan keadilan, larangan manipulasi, dan bebas riba. Nah, itu saya materi yang dapat disampaikan. Semoga materinya bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.